Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Intan Aulia Ramadhani dengan NPM 231503140 dari Departemen Sosial dan Kewirausahaan, Divisi Kewirausahaan. Saya di sini ingin menjelaskan resum tentang materi pada saat orientasi pengurus pada tahun 2025 dengan tema Fundamental Organisasi, yang dimana dipaparkan oleh Kak Kenneth Daniel Ardian Gultom dari Prodi Teknik Elektro. Pada orientasi pengurus tersebut terdapat beberapa pembahasan, yaitu adanya konsep organisasi, konsep kepemimpinan, komunikasi efektif, struktur organisasi, ada personal branding, dan terakhir kesimpulan. Yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang konsep organisasi. Di konsep organisasi ini merupakan sistem yang dibentuk untuk mencapai adanya tujuan tertentu yang melalui kerjasama antar individu yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi. Yang dimana untuk mencapai sebuah tujuan ini tidak bisa dicapai secara individu. Maka dari itu membantu memaksimalkan sumber daya secara efisien dan efektif. Melalui struktur dan sistem yang terorganisasi, produktivitas kerja dapat ditingkatkan dan merupakan sebuah wadah pengembangan potensi keterampilan dan karir anggotanya, dan sangat membantu anggotanya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Lalu selanjutnya ada unsur organisasi, yang dimana terdapat beberapa unsur organisasi, adanya wadah, tujuan, dan orang. Kelengkapan pada organisasi ini terdapat ada 4, yaitu yang pertama ada badan hukum atau legalitas, merupakan aturan atau landasan berdirinya dari organisasi tersebut. Lalu yang kedua adanya struktur organisasi, yang dimana pembagian fungsi dari tiap anggota dan jabatan yang diembaninya. Lalu yang ketiga ada program kerja, yang dimana kegiatan atau agenda yang dijalankannya. Lalu yang terakhir ada atribut organisasi, sebuah identitas yang menjadi karakteristik suatu organisasi. Lalu di dalam organisasi ini terdapat budaya. Yang pertama ada kolaborasi, yaitu kerjasama internal dan eksternal. Lalu adanya inovasi, yaitu pengembangan baru pada organisasi tersebut. Lalu yang ketiga itu ada sustainability, yang dimana kemampuan bertahan dan berproses. Lalu ada hambatan organisasi, yang dimana terdapat beberapa hal yang perlu dihindari dalam berorganisasi, yaitu mengatakan sesuatu yang tidak produktif. Lalu ada rasanya egoisme yang sangat tinggi di dalam organisasi. Lalu minimnya komitmen anggota pada jabatan yang diberinya. Lalu yang terakhir yaitu pemimpin yang tidak tegas. Selanjutnya yaitu konsep kepemimpinan. Terdapat leadership function. Yang pertama itu ada instruktif, yaitu mampu mengarahkan dan memberi instruksi. Lalu ada konsultatif, yang dimana memiliki kemampuan mendengar dan memberikan solusi yang baik. Lalu ada partisipatif, yang dimana berkontribusi secara nyata dan langsung dalam kegiatan. Yang keempat itu ada delegates, yang dimana memiliki kemampuan menunjuk anggota lain untuk menjalankan sebuah tugas. Lalu ada leadership principle, yang dimana terdapat 3 pembagian pada materi yang disampaikan, yaitu ada yang pertama inklusif, ada efektif, dan empowerment. Lalu apakah self leadership sangat penting? Self leadership itu sangat penting karena merupakan proses mengenal diri untuk mampu memberikan dampak terhadap diri sendiri dalam mencapai sebuah tujuan. Terdapat berbagai tipe self leadership, yaitu ada self direction, self management, self planning, lalu ada self control dan self monitoring. Lalu ada struktur organisasi, yaitu terdapat bagan
struktur sebuah organisasi, yaitu adanya senator, ketua himpunan, dewan pengawas, wakil ketua, sekretaris dan bendahara, lalu berbagai departemen pada prokja tersebut dan divisinya. Lalu ada tips membuat struktural organisasi, yaitu yang pertama ada compact, tersusunnya dengan padat dan tidak berlebihan, menyesuaikan dengan SDM dan kebutuhan. Lalu ada vision aligned, yang dimana sesuai dengan visi dan misi yang ingin dijalankan. Lalu yang ketiga ada fungsional, masing-masing memiliki fungsi sendiri dan tidak tumpang tindih. Lalu yang keempat ada well communicate, yang dimana tiap struktural terhubung dengan siklus komunikasi yang sangat jelas. Lalu selanjutnya personal branding. Personal branding adalah tentang memberikan impresi yang baik kepada orang sekitar kita. Hal ini penting dikarenakan untuk mengendalikan sebuah pandangan orang terhadap kita, terlebih khusus dalam dunia profesional, agar lebih didengar. Personal branding tidak hanya tulisan atau apa yang tertera, namun juga tindakan yang kita lakukan sehari-hari mempengaruhi hal ini. Lalu ada tujuan personal branding, yang dimana tujuan dari personal branding ini dia mengembangkan sebuah kepercayaan, membangun kredibilitas, lalu membangun adanya rasa percaya diri, memperluas koneksi, dan menunjukkan diri sendiri apa adanya. Akan tetapi terdapat sebuah cara untuk membangun personal branding, yaitu kita yang pertama harus mencari tahu siapa diri kita, apa motivasi kita, apa kerjaan kita, pengalaman apa saja yang kita sudah lakukan. Lalu adanya tentukan tujuan yang jelas. Apa keahliannya? Bisakah aku mencapai target tersebut? Lalu adanya jaga konsisten, yang dimana tetap menjadi citra yang kita inginkan. Dan yang pastinya kita harus membuat konten yang tepat, yang dimana konten ini bermaksud untuk gunakan media yang sesuai dengan keahlian dan personal diri kita. Itu sebuah cara membangun personal branding yang dijelaskan oleh pemateri tersebut. Lalu kita bisa mengimplementasikannya itu menggunakan LinkedIn, yaitu kita harus memasukkan data diri yang menarik, lalu memperbanyak accomplishment, gunakan bahasa profesional, rutin memposting sebuah kegiatan, lalu adanya perbanyak koneksi dan keahlian atau sertifikat. Sekian dari yang saya jelaskan pemateri 1 pada saat orientasi pengurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.